Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada saat hari ini kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya itu, Enci minta kalau ibadah sekolah minggu tidak boleh ada yang kesana kemari. Kalau kesana kemari, tetek manis tidak sayang. Oke? Oke, baiklah, pada saat hari ini kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Siapa yang tahu Happy Ya Ya Ya? Pakai gerakannya. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo, apalagi lagu kedua. Ada Doraemon. Siapa yang tahu lagu ini? 1, 2, 3. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Goyang, Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Oke, kita nyanyi lagi biar seru. Nyanyi apa lagi lagu yang ditahu oleh anak sekolah minggu? Lagu apa ya? Lagu di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak, sentak tangan dilambai, lambai pinggul digoyang, goyang tepuk tangan. Kaki disentak, sentak tangan dilambai, lambai pinggul digoyang, goyang tepuk tangan. Hore. Oke, sekarang kita masuk dalam doa pembuka. Bagaimana sifat berdoa? Enci yang pernah ajarkan bagaimana sifat berdoa. Oke, baiklah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat hari ini kami dari anak-anak sekolah minggu telah berkumpul di tempat ini untuk memuji serta memuliakan akan nama-Mu. Terlebih khusus kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan amin. Oke, baiklah. Pada saat hari ini, siapa yang suka mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa yang suka mau dengar cerita firman Tuhan? Oke, minggu kemarin kita bercerita tentang Sakeus. Minggu ini kita bercerita tentang apa? Belum ada yang tahu? Oke, ada yang bawa Alkitab? Oke, ada. Tahu kitab Hakim-Hakim. Buka kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim terdapat dalam kitab apa? Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nanti Enci yang baca. Sudah dapat semuanya? Dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyuruh mereka untuk ke dalam tangan
untuk ke dalam tangan orang Palestina 40 tahun lamanya. Ayat yang kedua, pada waktu itu ada seorang dari Zorah dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, yang artinya mandul, tidak beranak. Ayat yang ketiga, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang keempat, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang mabuk, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pesau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, di situ tadi pembacaan sudah terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di situ tadi judulnya apa? Tidak boleh lihat Alkitab. Lahirnya Simson. Dari cerita, dari firman Tuhan yang tadi, adakah dari adik-adik yang tahu kalau Ibunda Manoah ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan nanti dinamai siapa? Nah, kita akan bercerita. Mau lihat gambarnya tidak? Enci sudah bawa gambarnya, tapi sebentar Enci mau tanya dulu. Enci sudah bawa gambarnya. Oke. Ini adalah rahasia kekuatan Simson. Tadi di situ kan lahirnya Simson, berarti dari lahirnya Simson sudah punya kekuatan tidak? Nah, kita akan bahas di sini rahasia kekuatan Simson. Oke. Adik-adik tahu ini. Adik-adik tahu ini siapa? Adik-adik tahu ini siapa? Nah, ini adalah Ibu Manoah. Ibu Manoah yang tadi di dalam Alkitab pasal yang kedua, istrinya mandul tidak beranak. Pasal yang kedua, dari keturunan orang namanya Manoah. Ini adalah Ibu Manoah. Yang ini adalah Ibu Manoah. Dan yang ini adalah malaikat. Dia menyampaikan kepada Ibu Manoah bahwa dia akan segera mempunyai anak laki-laki. Nah, yang selanjutnya, malaikat itu dia berkata kepada Ibu Manoah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mempunyai kekuatan di rambut. Selanjutnya, Ibu Manoah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson, yang artinya adalah matahari. Nah, di sini siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Simson? Nah, Simson dia kan punya kekuatan di rambut. Nah, di sini anak sekolah minggu, adik-adik di sini yang hadir pada saat hari ini, siapa yang punya kekuatan di rambut siapa? Tidak ada kan? Semuanya tidak ada punya kekuatan di rambut kecuali Simson. Nah, Simson ini dia anaknya sangat kuat karena dia punya kekuatan di rambut. Dia dapat mengalahkan singa loh. Ini dia Simson. Simson ini dia sangat kuat. Karena apa? Karena dia punya
punya kekuatan di rambut. Dia bisa mengalahkan singa. Sudah tahu tidak itu binatang singa? Sudah tahu tidak itu binatang singa kalau dia bamarah? Kalau dia bamarah pasti dia cakar orang, kan? Nah, begitu. Sementara Simpson dia bisa mengalahkan singa. Selanjutnya, lalu para orang Palestina ini, orang-orang Filistin menyuruh agar dia membujuk untuk memotong rambutnya Simpson. Jahat tidak itu orang-orang Filistin bersuruh Dila. Dia mau potong itu rambutnya Simpson yang ada kekuatan. Dan akhirnya Dila potong karena orang-orang Yahudi menyuruh Dila untuk memotong rambutnya Simpson. Dan akhirnya Dila potong. Dan Simpson ini menjadi botak. Dia sudah tidak ada rambut lagi. Nah, disitulah kekuatan Simpson sudah hilang. Sudah tidak ada lagi kekuatan Simpson karena rambutnya sudah dipotong. Betapa jahatnya orang Filistin menyuruh Dina untuk memotong rambut Simpson. Betapa jahatnya, jahat tidak orang Filistin? Jahat kan? Dila juga jahat kan? Dia memotong rambutnya Simpson. Nah, selanjutnya suatu hari mereka berkumpul. Suatu hari berkumpullah para raja-raja. Ini raja-raja, dorang berkumpul dalam satu gedung dan mereka menertawakan Simpson karena Simpson sudah botak, sudah tidak ada rambutnya lagi. Raja-raja ini menertawakan Simpson karena Simpson sudah tidak ada rambutnya yang sudah dipotongnya Dila tadi. Lalu Simpson berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta kekuatannya satu kali lagi. Yang tadinya Simpson panjang rambut kan, sekarang so botak, so tidak ada rambutnya. Dia di dalam penjara karena dipenjarakan oleh orang Filistin yang tadi dia jahat. Dia potong DP rambut. Nah, Simpson meminta kekuatan, dia berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Dia mau meminta lagi kekuatan satu kali lagi. Apakah Simpson masih diberi kesempatan untuk diberi kekuatan satu kali lagi? Kalau manusia, sekarang Eci mau tanya, kalau adik-adik yang di sini ada yang pernah gagal, semacam dia gagal dapat juara 1. Kemarin saya dapat juara 1, kenapa sekarang saya tidak? Perubahan itu tetap ada dan tetap berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus, saya mau jadi juara 1 lagi. Tuhan Yesus beri saya kekuatan supaya saya bisa jadi juara 1 lagi. Begitu, supaya Tuhan Yesus dengar. Adik-adik berdoa, tapi berdoa jangan main-main. Berdoa dengan hati yang tulus, dengan ramah, tidak boleh kasar-kasar. Bicara dengan Tuhan Yesus itu harus baik-baik. Oke. Selanjutnya semua orang dan raja-raja 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Semuanya mati, tidak terkecuali. Semuanya mati. Karena apa? Karena mereka terlalu jahat. Mereka terlalu jahat kepada Simpson. Dan Simpson dia sudah diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Simpson salah menggunakannya. Dia menggunakan untuk membobrokkan tiang dan menghancurkan rumah-rumah yang ada. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, dari cerita tadi mengajarkan adik-adik untuk tetap waspada dan untuk tetap baik hati dan untuk tetap
rendah hati. Berdoalah terus, memintalah terus agar Tuhan tahu isi hatimu dan setiap pergumulanmu. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kesimpulannya saat ini, mulai sabantar pulang di rumah masing-masing, tidak boleh marah-marah sama orang tua, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh nakal. Karena kalau nakal, Tuhan Yesus akan hukum torang. Kayak hukum torang. Simson dia baik, niatnya baik, tapi setelah Tuhan Yesus memberikan dia kekuatan, dia membobrokkan semua gedung-gedung yang ada dan semuanya hancur lenyap, tidak ada yang tersisa. Oke, itulah akhir cerita Simson, dari lahirnya Simson dan kekuatannya Simson. Semuanya sudah dijelaskan. Minggu depan Enci mau tanya ulang. Siapa yang bisa simpan cerita hari ini? Minggu depan Enci mau tanya dan akan Enci mau kasih sesuatu. Oke? Oke. Terpujilah kasih Kristus. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami saat ini. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab siang ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, saat ini kita akan mau masuk dalam doa syafaat. Sebelum masuk doa syafaat, Enci mau lihat dulu bagaimana sifat berdoa. Mulut tidak boleh bicara, dikunci. Tidak boleh baku korek sana sini. Tidak boleh baku bisik-bisik. Semuanya lipat tangan, kunci mulut, tutup mata. Tidak boleh ada yang buka mata. Kalau ada yang buka mata, nanti Tuhan Yesus marah. Oke? Sifat berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami selaku anak sekolah minggu yang telah hadir di tempat ini dan dapat mendengarkan cerita firman-Mu yang tadinya adalah firman tentang lahirnya Simson dan rahasia kekuatan Simson. Bapak yang baik, Bapak yang tinggal dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah ibadah tadi kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini sehingga di mana persembahan ini dapat Engkau pakai dan dapat menjadi pelayanan kami di tempat ini terlebih khusus sebagai anak sekolah minggu di tempat ini. Bapak yang tinggal dalam kerajaan sorga, berkati juga anak sekolah minggu yang saat ini tengah-tengah dalam pendidikan mereka, masa kanak-kanak, TK, SD. Tuhan, Engkau berkati apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Berkati kiranya kedua orang tua mereka yang mendidik mereka. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan yang berlimpah kepada kedua orang tua mereka. Bapak yang tinggal dalam kerajaan sorga, kami juga tak lupa berdoa buat pemain musik yang bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau berkati dia, Engkau urapi ia sehingga ia bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga kami sebagai guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak sekolah minggu. Engkau senantiasa memberikan kami limpah rezeki kekuatan agar dimananya kami bisa mampu melewati setiap proses dan bisa mengajar anak sekolah minggu sesuai dengan yang telah Engkau perintahkan. Seluruh kehidupan kami pada saat hari ini kami hanya datang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Semuanya dijemput bangkit berdiri. Oke, tolong menyanyi lagu yang gembira dulu. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah
naik. Oke, ku akan naik. Ku akan naik, 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 ku akan naik. Yesus datang memanggilku akan naik. Trompet surga berbunyi, dunia segera berlalu. Dalam sekejap mataku akan naik, naik, naik. Satu kali lagi. Ku akan naik, 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 ku akan naik. Yesus datang memanggilku akan naik. Trompet surga berbunyi, dunia segera berlalu. Dalam sekejap mataku akan naik, naik, naik. Oke. Hey, Kak. Hey. Hei kawan, dalam hidup ini apa cita-citamu? Memuliakan Tuhan atau senangkan dirimu? Hei, kamu hebat, dia yang buat. Kamu pintar, dia yang buat. Puji diundang Yesus masuk dalam hatiku. Wahai kawan, buka hati, terima dia, loncat. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Oke. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia biar hidupku buat Yesus tersenyum. Oke, sekarang kita akan mau dalam doa penutupan. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga di mana pada saat hari ini kami sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu. Engkau tetap berkati kami, berkati perjalanan kami yang mau pulang di rumah kami masing-masing. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan dari Allah Bapa kita menyertai kita mulai saat ini kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Oke. Sekarang ibadah kita telah selesai. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye bye. Bye bye. Bye bye guru sekolah minggu. Bye bye. Bye bye. Bye bye guru sekolah minggu. Terima kasih.